kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis mengenai perang dagang Amerika Serikat dan China, serta dampaknya terhadap perdagangan global. Kami memilih industri elektronik sebagai fokus utama karena elektronik adalah salah satu sektor yang paling terkena dampak dari tarif, perang teknologi, serta ketegangan geopolitik. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan perjalanan konflik sejak 2018, perubahan rantai pasok global, analisis teori perdagangan, sampai strategi perusahaan multinasional dalam menghadapi ketidakpastian regulasi. Kami juga akan menunjukkan bagaimana perang dagang ini mengubah arah globalisasi jangka panjang. Perang dagang dimulai tahun 2018 ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil, seperti pencurian teknologi dan subsidi berlebih untuk industri strategis. AS kemudian mengenakan tarif hingga 25% pada impor China yang nilainya lebih dari 250 miliar dolar. China membalas dengan mengenakan tarif pada produk AS senilai sekitar 110 miliar dolar. Perang dagang tidak berhenti pada barang fisik, tetapi berkembang menjadi persaingan strategis dalam bidang teknologi dan keamanan nasional. Konflik yang sebenarnya bukan hanya soal tarif, tetapi soal siapa yang menguasai inovasi global dalam jangka panjang. Salah satu titik panas dalam perang dagang ini adalah Huawei, perusahaan telekomunikasi terbesar China. AS menuduh Huawei menjadi ancaman keamanan nasional dan memasukkan Huawei ke dalam entity list, yang membuat perusahaan AS seperti Google dan Qualcomm dilarang memasuk komponen dan software penting. Larangan ini berdampak besar pada industri elektronik global karena banyak produk 5G, chipset, dan smartphone sangat bergantung pada pasokan lintas negara. Kasus Huawei ini menunjukkan bagaimana perang dagang berkembang menjadi perang teknologi, di mana inovasi seperti 5G menjadi simbol perebutan kekuatan global. Yang diberlakukan Amerika Serikat membuat banyak produsen elektronik mengalami kenaikan biaya produksi. Komponen seperti chip, baterai, PCB, dan komponen optik sebagian besar diproduksi di China. Ketika tarif dikenakan, perusahaan seperti Apple, HP, Dell, hingga produsen kecil harus menghitung ulang biaya operasi. Beberapa perusahaan terpaksa menaikkan harga produk di pasar Amerika Serikat untuk menutupi kenaikan biaya. Hal ini membuat konsumen harus membayar lebih mahal dan menurunkan daya beli. Selain harga, perusahaan menghadapi ketidakpastian regulasi yang membuat perencanaan produksi menjadi lebih sulit. Karena tarif membuat produksi di Cina lebih mahal, banyak perusahaan elektronik mulai melakukan relokasi produksi ke negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India. Vietnam menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Samsung telah lama memproduksi di Vietnam, sementara Apple mulai memindahkan sebagian produksi AirPods, iPad, dan MacBook ke Vietnam dan India. Relokasi ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional berusaha mencari lokasi yang lebih stabil dan biaya yang lebih rendah. Namun, proses relokasi tidak mudah. Perlu pelatihan tenaga kerja baru, membangun pabrik, dan menyesuaikan standar kualitas membuktikan bahwa rantai pasok global sangat rentan terhadap kebijakan politik. Dalam teori perdagangan internasional, menurut Paul Krugman, tarif dapat menyebabkan deadweight loss atau kerugian efisiensi. Artinya, tarif membuat harga produk naik, konsumsi turun, tetapi produsen dalam negeri juga tidak selalu mendapatkan keuntungan yang signifikan. Jika diterapkan pada perang dagang antara Amerika Serikat dan China, tarif menyebabkan biaya ekonomi yang besar bagi kedua negara. Amerika Serikat kehilangan efisiensi karena konsumen harus membeli barang lebih mahal. Sementara China kehilangan akses pasar besar. Dalam jangka panjang, tarif justru mendorong perusahaan memindahkan produksi ke negara ketiga yang tidak direncanakan oleh kedua negara. Perang dagang ini membuka babak baru ketegangan geopolitik. Konflik yang dulu bersifat ekonomi kini berkembang menjadi persaingan politik dan militer. Ketidakpastian regulasi global membuat perusahaan multinasional harus lebih berhati-hati dalam menentukan strategi bisnis. Risiko geopolitik itu meliputi yang pertama itu pembatasan teknologi, terutama terkait chips dan 5G. Yang kedua itu ancaman sanksi yang dapat datang tiba-tiba. Yang ketiga itu ketergantungan pada satu negara yang membuat rantai pasok mudah terguncang. Yang keempat itu
fragmentasi ekonomi global di mana negara-negara tersebut membentuk blok ekonomi tersendiri, yang dimana ini menyebabkan perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan globalisasi batas hambatan seperti dulu. Untuk menghadapi ketidakpastian ini, perusahaan multinasional mengembangkan beberapa strategi adaptasi seperti diversifikasi produksi yang tidak hanya bergantung pada Cina, kemudian dual supply chain atau rantai pasok yang terpisah antara pasar AS dan Cina, kemudian investasi pada otomasi agar biaya produksi di negara lain lebih kompetitif, lalu meningkatkan R&D internal agar tidak bergantung pada negara tertentu, dan yang terakhir memperkuat hubungan dengan pemerintah untuk memahami arah regulasi. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan efisiensi biaya, tetapi juga memikirkan stabilitas jangka panjang. Dari analisis kami, dapat disimpulkan bahwa perang dagang antara AS dengan Cina memicu perubahan besar dalam perdagangan global, terutama di industri elektronik, tarif, perang teknologi, dan ketegangan geopolitik, membuat perusahaan dan negara harus menyesuaikan strategi mereka. Rantai pasok global menjadi lebih terfragmentasi dan globalisasi tidak lagi berjalan semulus sebelumnya. Kedepannya, mungkin akan melihat dunia yang terbagi menjadi dua blok, yaitu teknologi blok AS dan blok Cina. Perusahaan multinasional harus mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel agar tetap bisa bertahan. Sekian, terima kasih. See you.